Ambulans tengah malam tak pernah kosong. Kisah nyata panggilan terakhir yang mengantar arwah selamat datang di koridor sunyi. Tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, melainkan peringatan bagi siapapun yang masih menganggap dunia ini hanya dihuni oleh yang kasat mata. Malam ini matikan lampu, rapatkan pintu, dan pastikan kamu tidak mendengarkan sendirian. Karena kisah yang akan kamu dengar adalah tentang sebuah ambulans tua yang selalu beroperasi di tengah malam. Dan konon tidak pernah benar-benar kosong. Bahkan ketika dinyatakan kosong oleh catatan resmi rumah sakit. Kisah ini berasal dari pengakuan beberapa sopir ambulans di sebuah rumah sakit daerah Jalur Pantura, wilayah yang dikenal rawan kecelakaan dan menyimpan banyak kematian tak wajar. Ambulans itu bernomor lambung 03. Catnya putih kusam, sirinnya sering menyala sendiri, dan bau anyir kerap tercium meski baru dicuci. Awalnya semua dianggap gangguan teknis, sampai malam Jumat, kliwon itu tiba. Rahmat, sopir senior yang sudah 10 tahun bekerja, mendapat giliran jaga malam. Tepat pukul 12:15. Radio ambulan berderak sendiri, menyebutkan alamat sebuah desa tua bernama Kalisari. Suara di radio terdengar terengah-engah, seperti orang sekarat yang menahan sakit. Rahmat mencoba menghubungi IGD. Namun, sistem tidak mencatat panggilan masuk. Anehnya, GPS ambulans sudah menandai rute. Seakan kendaraan itu tahu kemana harus pergi. Hujan turun deras. Kabut tebal menyelimuti jalan. Waktu terasa berjalan lambat. Jalan yang seharusnya 20 menit, terasa lebih dari 1 jam. Pepohonan tinggi rapat di kiri kanan, seperti lorong panjang menuju tempat yang tidak dikenal. Saat tiba di desa itu, Rahmat melihat sebuah rumah kayu tua lampunya mati. Pintunya terbuka perlahan tanpa disentuh. Rahmat turun membawa tandu. Udara di dalam rumah sangat dingin. Di lantai terbaring seorang perempuan tua. Matanya terpejam, bibirnya kebiruan. Namun, dadanya masih bergerak pelan. Saat tubuh itu diangkat ke tandu, terdengar suara bisikan, seperti banyak orang berdoa bersamaan. Padahal rumah itu kosong. Ketika keluar, Rahmat melihat bayangan beberapa sosok berdiri di teras, namun menghilang saat disorot lampu ambulans. Di dalam kendaraan, suhu turun drastis. Kaca berembun dari dalam. Bau tanah basah bercampur darah memenuhi kabin. Monitor jantung berbunyi tidak stabil. Ambulans terasa semakin berat, seolah membawa banyak penumpang. Padahal hanya satu pasien. Saat Rahmat menoleh ke kaca spion, ia melihat pantulan seorang anak kecil. Wajahnya hangus, matanya hitam kosong, duduk diam di samping tandu. Rahmat menahan teriakan. Sirina berubah nadanya, tangisan mulai terdengar. Awalnya 1, lalu puluhan, seperti orang-orang menangis tertahan. Tiba-tiba, monitor berbunyi panjang. Pasien dinyatakan meninggal. Rahmat menepi dan memeriksa tubuh perempuan itu. Namun yang ia lihat membuat kakinya lemas. Mata perempuan itu terbuka, bibirnya tersenyum, dan perlahan bergerak mengucapkan terima kasih sudah menjemput kami. Rahmat mundur ketakutan. Kursi belakang ambulans kini penuh. Sosok-sosok hitam, hangus, duduk rapi, menghadap depan. Beberapa tanpa kepala, beberapa berlubang di dada. Mereka diam, tidak bergerak. Ambulans menyala sendiri, melaju tanpa dikendalikan. Jalan berubah gelap total, seperti lorong tanpa ujung, hingga cahaya rumah sakit muncul mendadak. Ambulans berhenti keras di depan IGD. Pintu terbuka sendiri. Perawat datang, berlari, namun tidak menemukan siapapun. Tidak ada pasien, tidak ada tandu. Hanya Rahmat pingsan di kursi sopir. Keesokan harinya rambut Rahmat memutih sebagian. Tubuhnya dipenuhi lebam aneh. Sejak malam itu, setiap pukul 12:15, radio ambulans 03 selalu menyala sendiri, menyebut alamat-alamat yang berkaitan dengan kematian massal. Sopir pengganti mulai mengalami hal yang sama. Melihat penumpang tambahan, mencium bau mayat, mendengar suara minta dijemput. Satu sopir ditemukan meninggal
mendadak di kursi kemudi. Dengan ekspresi ketakutan luar biasa, ambulans terparkir rapi. Mesin mati, tanpa bekas kecelakaan. Sejak itu, dipercaya ambulans 03 bukan lagi kendaraan medis, melainkan kendaraan penjemput arwah. Dan jika suatu malam kamu mendengar sirina berhenti tepat di depan rumahmu, jangan membuka pintu, jangan mengintip jendela, karena mungkin mereka hanya memastikan alamat sebelum kembali menjemput.